Sahabat Pusaka Jawa, sebagian pencinta keris beranggapan tua atau angsa dari pamor Adeg 5 atau gajah gelar adalah untuk memperluas kekuasaannya. Jadi doa yang disematkan oleh sang empu di dalam bilah keris ini dengan lambang pamor gajah gelar agar si pemilik ini mempunyai kekuasaan yang luas. Ya, kalau bicara kekuasaan yang luas tidak cuma seorang pemimpin saja. Umumnya pedagang, dia pertama buka cabang di daerah Tegal, kemudian buka cabang lagi di Pemalang, lagi ke Pekalongan, merembet ke barat Cirebon, Cirebon lagi ke barat lagi kemana, ke Indramayu, Pamanukan dan lain sebagainya. Jadi kekuasaannya bertambah luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan serta berikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani qadarullah berupa penyakit atau mendapatkan rasa sakit, ya. Kemudian sahabat Pusaka Jawa yang sedang pailit seret rezekinya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa yang saya cintai dimanapun Anda berada, berapa hari saya tidak membuat konten atau untuk video di YouTube karena memang lagi sakit, ya. Kalau kemarin bikin ya badan nggak enak, suaranya juga pilek, molor terus. Ini tinggal batuknya ini. Molornya masih, tapi nggak begitu parah, batuknya mulai timbul. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur Luk 11. Luk 11 ini sangat masyhur, sangat terkenal, orang pasti kenal, ya, yaitu dapur Sabuk Inten. Nah, dapur Sabuk Inten. Mas Oo sering babar dapur Sabuk Inten? Ya, saya sering babar Sabuk Inten, tapi pasti kerisnya berbeda, pamornya berbeda, dan tangguhnya biasanya berbeda. Oke, kita ambil bilahnya. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat warongkonya, ini adalah Ladrang Surakarta Wondo Kasatriyan. Kemudian kayunya iras, artinya warongkonya iras, tidak ada sambungan di sini. Kemudian jenis kayunya ini trembalu atau trembalo orang bilang. Nah, kalau untuk pendoknya ini pendok blewah lamen atau lawasan dari Kuningan. Untuk mendaknya ini, mendaknya nggak kelihatan ya, ketutup plastik ini. Mendaknya ini adalah robyong. Untuk handle-nya ini adalah Nunggak Semi Surakarta Wondo Canteng. Sahabat Pusaka Jawa, kayunya kayu tayuman. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, mungkin sahabat Pusaka Jawa yang sering nonton channel YouTube saya akan paham ricikan dari Sabuk Inten. Tapi tidak ada salahnya saya akan babarkan ulang untuk mengingat sahabat Pusaka Jawa, dan juga barangkali ada subscriber baru yang baru nonton, maka akan lebih tahu ciri-ciri dari dapur Sabuk Inten apa saja. Saya jelaskan, saya kedepankan, saya dekatkan bilahnya. Ciri-ciri dari dapur Sabuk Inten adalah Luknya 11, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Memakai kembang kacang, ini kembang kacang sahabat Pusaka Jawa. Memakai jalen, jalen di bawah kembang kacang. Kemudian memakai lambe gajah di bawah jalen, ini di sini. Memakai tikel alis, memakai sogokan rangkap. Sogokannya tidak terlihat karena mungkin pamornya yang sangat jelas, jadi tidak terlihat antara sogokannya. Sebenarnya kalau kita pegangnya jelas banget, tegas ini sogokannya. Memakai serawean dan juga memakai greneng. Cukup ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi itu ricikan dari dapur Sabuk Inten.
Kalau kita lihat pucukan bilahnya ini adalah Nyujen. Kita ketahui pucukan bilah ada 6. Nyujen, Anggabah Kopong, Ngudup Gambir, Nugibinetet, Ambu Tutumo, Ngumyang. Nah, kalau kita lihat dari gonjonya, ini adalah gonjo. Kita lihat dari bawah ini adalah gonjonya adalah gonjo nguceng mati seperti ikan uceng yang mati. Kemudian di gonjonya juga ada pamor, yaitu pamor satu garis di tengah gonjo, itu namanya pamor kendit mimang. Ya, apakah ini sengaja dibikin oleh sang empu dan mempunyai tuah atau angsar tersendiri? Nanti saya jelaskan. Kita lihat untuk belumbangan atau pejetannya adalah mbata rubuh. Ini mbata rubuh, karena belumbangan atau pejetan ada yang adeg mbata dan ada yang mbata rubuh. Adeg mbata lebih tinggi lagi. Ya, biasanya untuk dapur-dapur seperti keboan itu adeg mbata. Kalau kita lihat dari kembang kacangnya, ini adalah kembang kacang Nguku Bimo. Ya, kembang kacang kan banyak, ada Nguku Bimo, ada bungkem, ada pokok, ada gelung wayang. Nah, ini Nguku Bimo seperti kukunya Bimo atau Werkudara. Ya, Bimo atau Werkudara. Ya. Ini. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pamornya, ini pamornya istimewa. Kenapa dibilang istimewa? Ini adalah pamor jenis-jenis pamor miring, tapi juga pemilih. Artinya tidak sembarang orang bisa memilikinya, tidak sembarang orang cocok. Kita lihat pamornya apa. Oke, kita lihat. Sekarang kita hitung dari sini. Ini adalah pamornya jenis pamor adeg, sahabat pusaka Jawa. Jenisnya adalah pamor adeg, ya. Nah, kita hitung 1, ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adegnya ada 5. Artinya ini ada yang bilang pamor adeg 5, ada yang bilang gajah gelar, ada yang bilang adeg telu sama wengkon kanan kirinya. Sama saja kalau ada yang mengatakan hal seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor adeg 5 atau gajah gelar adalah untuk memperluas kekuasaannya. Jadi doa yang disematkan oleh sang empu di dalam bilah keris ini dengan lambang pamor gajah gelar agar si pemilik ini mempunyai kekuasaan yang luas. Ya, kalau bicara kekuasaan yang luas tidak cuma seorang pemimpin saja. Umpamanya pedagang, dia pertama buka cabang di daerah Tegal, kemudian buka cabang lagi di Pemalang, lagi Pekalongan, merembet ke barat Cirebon, Cirebon lagi ke barat lagi kemana, ke Indramayu, Pamanukan dan lain sebagainya. Jadi kekuasaannya bertambah luas, ya. Kemudian untuk orang yang dipegang jadi manajer, ya, yang tadinya dia pegang cuman area, katakan Jakarta saja, dia bisa pegang Jabodetabek, Bekasi dan lain sebagainya, atau bisa berkembang lagi satu Jawa Barat, berkembang lagi menjadi satu pulau Jawa, seperti itu. Jadi di sini doa yang disematkan adalah agar si pemilik pamor gajah gelar ini bertambah kekuasaannya. Dan pamor ini pemilih dan tidak semua orang cocok memilikinya. Begini, maksudnya bagaimana Mas? Ya, umpamanya begini nih. Ini dipegang oleh seorang pengajar, umpamanya ya, pengajar atau pendidik atau guru. Kalau untuk bertambah kekuasaannya ya kayaknya agak susah. Yang namanya guru SD ya cuman di guru-guru itu. Didiknya cuman situ. Tidak mungkin bisa ngajar dalam banyak tempat karena sangat terbatas. Apalagi pendidik kan biasanya terikat oleh satu instansi seperti itu, ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang tuah atau angsar dari Luk 11 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 11 ini mempunyai ambisi yang besar, dalam mencapai status sosial yang tinggi dan ekonomi. Ya, jadi ini agak sinkron dengan pamornya. Ya, pamornya tadi menambah kekuasaan, di sini mempunyai ambisi yang besar. Berarti orangnya itu mempunyai ambisi yang besar. Ketika mempunyai ambisi yang besar, dia punya semangat yang lebih daripada yang lain dalam mencapai status sosial maupun ekonomi. Pas. Ya, pas dengan pamornya.
Kemudian kita bahas tentang tuah atau angsar dari sabuk inten. Makna simbolik dari sabuk inten adalah satu kemapanan. Satu kemapanan baik materi maupun mental. Ya. Jadi makna dari sabuk inten adalah makna simboliknya adalah kemapanan. Karena di sini sabuk, kita tahu sabuk adalah ikat pinggang, inten artinya berlian atau intan. Jadi sabuknya itu bertatakan dengan intan berlian. Kira-kira kalau bukan orang kaya mampu tidak? Karena kan satu intan saja kita ketahui harganya berapa yang asli. Intan kan pakai kerat-keratan ya, 1 kerat, 2 kerat, 35 kerat dan sebagainya. Nah, itu jadi makna simbolik dari sabuk inten adalah kemapanan, dan sabuk inten itu pasangannya adalah Nogososro. Kita ketahui ya, ada dulu pada tahun 1970-an itu ada cerita sabuk inten dan Nogososro karangan S.H. Mintarja. Ya, jadi Nogososro dan sabuk inten itu lambang kerahayon dan juga kejayaan, keselamatan dan juga kejayaan. Itu Nogososro dan sabuk inten. Jadi sabuk inten juga lambang kerahayuan atau keselamatan, ya, kemakmuran lah ya, kemapanan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang pamor kendit mimang yang ada di sini, ini juga sinkron dengan yang ada di sini, yaitu tentang kemapanan. Nah, ini sabuk pamor kendit mimang adalah tuah atau angsarnya adalah sebagian pencinta keris beranggapan agar harta dari pemilik pamor kendit mimang ini terjaga dari pencurian. Jadi setelah dia menjadi orang mapan pasti hartanya banyak. Ya, mudah-mudahan doa yang disematkan empu dengan lambang pamor kendit mimang agar tidak ada pencurian di hartanya. Makanya kadang juga pamor-pamor yang ada di sini yang bentuk kendit mimang banyak yang bilang untuk jaga rumah. Kadang suka ditaruh di rumah, tidak dibawa-bawa karena mempunyai tuah atau angsar untuk menjaga harta dari kemalingan atau pencurian. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan sahabat Pusaka Jawa, jadi doa dari sang empu maupun sang pemesal awal keris ini adalah agar si pemilik ini mapan secara materi dan juga mempunyai kekuasaan yang luas. Setelah mempunyai kekuasaan luas dan materinya banyak, status sosialnya pun tinggi, hartanya pun terlindungi dari hal-hal yang negatif pencurian. Ya, mudah-mudahan Allah kabul seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari selorok besinya, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat selorok besinya ini adalah hitam kehijauan. Ya, kalau kita lihat dari pasikutannya ini yang prigel dan sereg, pamora yang pandes dan ngawat. Ya, ini estimasi Mataram Senopaten. Ya, ini keris sakale gagah tapi ayu. Maksudnya pimen Mas Oo. Jadi gini, kadang ada orang yang ganteng, tampan, tapi juga cantik. Didandani bisa kayak wong wadon, tapi digawe lanangnya gagah. Nah, ini tampilan kerisnya seperti ini. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian bukan banci ya, bukan. Jadi kemudian kita ketahui empu dari Mataram kan banyak yang terkenal, ada Ki Nom, anak dari Empu Supo, ada Ki Legi, ada Ki Mayang, kemudian ada Arya Japan, ya, kemudian ada Ki Guling, ya, kemudian ada Kali Anjir, Empu Tundung, Tepas, Ki Tepas di Tundung, ya, ada Ki Gede, ada Ki Umayi, ada sekitar 10 empu. Ya, ada 10 empu. Karena Mataram Senopaten adalah pada saat itu tergolong di Pulau Jawa kerajaan terbesar, karena di bawahnya melakukan ekspansi untuk penaklukan terus. Ya, Mataram Senopaten pastinya pada saat dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijoyo, ya, raja pertama pendiri Mataram Islam, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ya, saya kira itu saja sahabat Pusaka Jawa. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya baper, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada makfuan minta dimaafkan. Ya,
Terima kasih sahabat Pusaka Jawa atas supportnya terhadap video-video saya. Semoga video saya menjadi ladang ibadah, amal ibadah saya kelak di akhirat, bukan menjadi satu hal yang mudorot. Karena apa yang saya sampaikan adalah yang menjadi satu pakem, atau pakem itu saat kayak job desk, aturan lambang-lambang itu seperti ini. Ya, jadi kayak ketika bicara pamor ya doa sang empu untuk menambah kekuasaan ya dengan lambangnya seperti itu. Yang didoakan disematkannya seperti itu. Kalau untuk kerezekian, doanya untuk doa kerezekian tapi dengan lambang kayak wasuta. Jadi tidak untuk bermaksud untuk percaya kepada keris, tidak. Ini kita menjabarkan tentang ilmu leluhur kita, tentang tosan aji. Ya, sahabat Pusaka Jawa, karena di tosan aji tidak seperti pusaka-pusaka yang lain atau benda-benda senjata tajam yang lain. Di sini terdapat satu ritual atau riadoh atau rialat, di mana sang pemempu itu ketika membuat harus pertama istikharah, kedua mencari bahannya, biasanya istikharah, kedua melakukan tirakat, puasa, juga dengan doa-doa yang khusus sesuai permintaan. Ya, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.